Shalom, selamat malam bagi kita semua. Bapak dan Ibu-Ibu yang sama dikasihi Tuhan, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa oleh karena kasih dan penyertaan-Nya sehingga kita boleh mengikuti ibadah PWGT pada malam hari ini dan sebagai mimbar pelayanan kita yaitu Nyonya Marince Robert Tandi Ali. Ibadah kita akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Martinus Tangke Tasik. Mari kita berdiri dan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 15 ayat 1 dan 2, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Pertolongan kita pada ibadah PWGT malam ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Mari kita bermazmur secara berbalasan dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 51 ayat 1 dan 2, Kitab Suci Hartaku.
suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Kita akan bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan yang saya pilih dari kitab pertama Petrus, pasalnya yang pertama, ayat 5 sampai ayatnya yang ke-11. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Di malam ini Bapa, kami bersyukur kepadamu bahwa karena kasih-Mu lah kami masih boleh menjalani kehidupan. Dan karena tuntunan-Mu kami boleh dipersekutukan dalam ibadah PWGT Jemaat Masale malam ini. Terima kasih kami telah bersama-sama bersekutu menyembah Engkau. Dan dalam ibadah ini kami rindu untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan menuntun kami semua. Kiranya Roh Kudus Tuhan bekerja dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu tidak akan berlalu begitu saja. Bapa, berfirmanlah kepada kami semua, dan hadirlah di tengah-tengah persekutuan ibadah kami ini. Semuanya kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan dari pertama Petrus, pasalnya yang pertama, ayat 5 sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih penting nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana
dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Amin. Demikian firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan ibadah kita pada malam ini. Berbahagialah kita semua yang diberi kesempatan untuk menyembah Tuhan pada malam ini. Dari bacaan kita saya memberi sebuah tema, dimurnikan bagaikan emas. Dimurnikan bagaikan emas. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ada peribahasa yang mengatakan seperti ini. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Peribahasa ini kelihatannya sangat sederhana, namun syarat makna jika kita selami dengan baik. Sebab rupanya keberhasilan apapun yang terjadi di dunia ini butuh yang namanya pengorbanan. Butuh kecerdasan dan butuh kerja keras. Tidak ada sukses yang sejati diperoleh dengan jalan pintas. Sekalipun tidak bisa disangkali bahwa ada juga keberhasilan yang diraih oleh seseorang dengan jalan pintas. Namun semuanya itu akan berujung kepada memalukan dan menyengsarakan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Petrus juga dalam bacaan kita malam ini menjelaskan bahwa untuk memperoleh warisan keselamatan yang telah disimpan atau akan dianugerahkan oleh Allah di sorga bagi orang yang percaya, akan diperoleh dengan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Keselamatan itu diterima dengan membutuhkan perjuangan iman yang tidak gampang. Itu dapat kita baca dalam ayat 2. Pertama Petrus pasalnya yang pertama ayat 2. Ibu-ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, selama kita menjalani kehidupan beriman di dunia ini, tidak pernah dijanjikan tanpa masalah dan pergumulan. Mereka tidak akan lepas dari masalah dan penderitaan. Penderitaan yang diizinkan oleh Tuhan yang terjadi dalam kehidupan anak-anaknya tidak akan sampai menenggelamkan pengharapan orang yang percaya mengenai kepastian keselamatan. Penderitaan itu justru akan menjadi sarana untuk memurnikan iman anak-anak Tuhan. Ingat saudara-saudara bahwa iman sejati akan teruji melalui pencobaan. Rasul Petrus menggambarkan dalam bacaan kita tadi bahwa seperti emas murni harus dimurnikan melalui api.
supaya kotoran-kotoran yang masih melekat akan terbakar, sehingga yang akan diperoleh adalah emas murni. Kemarin dalam ibadah hari Minggu, kita merenungkan bagaimana peristiwa yang dialami oleh Eneas yang lumpuh 8 tahun. Dan juga bagaimana yang dialami oleh Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Dikatakan bahwa Eneas itu menderita 8 tahun terbaring di tempat tidur. Tentu sebagai manusia kita mau melihat bahwa Eneas ini kan orang yang percaya. Tetapi mengapa dia mengalami persoalan-persoalan yang seperti itu di tengah-tengah perjalanan kehidupannya? Hal yang mau disampaikan lewat peristiwa itu ialah, ternyata dalam setiap masalah pergumulan yang dihadapi, hendaklah jangan iman kita menjadi kendor, tetapi lewat persoalan itu iman kita harus semakin kuat dan tetap penuh penyerahan hanya kepada Dia yang empunya kehidupan. Ternyata dari peristiwa yang dialami oleh Eneas itu, lewat pergumulannya selama 8 tahun terbaring di tempat tidur, dengan menurut waktu Tuhan sendiri, melalui Petrus, Tuhan memulihkan dia sehingga dia sembuh dan dia bisa berjalan dengan baik. Begitu juga dengan Tabita dan dalam bahasa Yunani Dorcas. Diceritakan bahwa dia adalah orang yang selalu berbuat baik terhadap orang lain. Ada banyak kebaikan yang dia lakukan. Dan saat itu dia sakit dan dia mati. Kebaikan yang telah dilakukannya bagi orang lain menjadi hutang budi bagi orang lain. Sehingga ketika dia meninggal, orang-orang yang merasakan bagaimana kasih sayang Tabita atau Dorcas itu datang meratapi dia. Dan kita lihat saudara-saudara, diceritakan bahwa dalam apa yang dialami oleh Tabita atau Dorcas itu, dengan kuasa dari Tuhan sendiri, Tuhan memakai Petrus membangkitkan dia. Itu berarti orang yang percaya, orang yang beriman kepada Yesus akan dipulihkan dan akan dibangkitkan dan akan dimenangkan dari setiap persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupannya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita sebagai anak Tuhan, apalagi sebagai ibu-ibu, tidak pernah dijanjikan tanpa masalah dan penderitaan. Malahan sebaliknya, iman yang telah dianugerahkan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus harus dimurnikan melalui pencobaan. Supaya mengapa? Supaya makin nyata bahwa iman yang kita miliki adalah iman yang murni, bukan iman yang palsu. Sebab hanya iman yang murni, itulah iman yang dikehendaki oleh Allah.
Sekali lagi, dalam menjalani kehidupan ini, kita tidak pernah luput dari setiap persoalan, tantangan-tantangan dalam kehidupan kita. Tetapi hendaklah setiap tantangan dan pergumulan itu, kita mau selalu mengambil hikmah di dalamnya bahwa ada rencana Tuhan yang lebih indah yang Tuhan mau nyatakan. Terlebih bagaimana dengan keyakinan iman kita yang ada di dalam kehidupan ini menyikapi setiap peristiwa dan persoalan-persoalan yang terjadi. Tak dapat disangkal bahwa dalam kehidupan keluarga, kadangkala kehidupan keluarga itu banyak menghadapi persoalan-persoalan. Kadangkala terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tetapi itulah kenyataan yang harus diterima. Mari kita senantiasa merenungkan setiap hal itu. Sebagaimana Petrus mengatakan, seperti emas yang dimurnikan. Semakin panas api yang membakar emas itu, maka semakin murnilah emas yang akan dihasilkan. Semakin banyak persoalan yang mungkin kita temui. Apakah itu karena soal ekonomi? Apakah itu karena soal kebutuhan hidup, soal anak-anak, soal hubungan kita dengan sesama? Kadangkala menjadi persoalan-persoalan dalam hidup. Ingat bahwa jalanilah semuanya itu dengan keyakinan iman. Bahwa orang yang percaya Tuhan akan memampukannya dan menyatakan kehendaknya dalam kehidupan ini. Amin. Amin. Firman Tuhan. Marilah kita mensyukuri segala berkat Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu mari kita membawa persembahan syukur. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Mazmur 119 ayat 108. Sambil membawa persembahan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 289 ayat 1 dan 8. Tuhan pencipta semesta. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Pemberian kami selamanya dari tangan-Mu asalnya, yang Kau terima itulah yang Kau beri. Mari bersama-sama kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Kami datang kembali mengucap syukur kepadamu ya Allah. Engkau telah mengaruniakan bagi kami waktu. Kami menyatakan persekutuan penyembahan kepadamu lewat ibadah PWGT Jemaat Masale
pada malam ini. Terima kasih untuk puji-pujian yang telah kami persembahkan kepadamu. Kiranya puji-pujian itu menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah diperdengarkan bagi kami, yang mau mengajarkan dan mengingatkan perjalanan kehidupan keimanan kami, bahwa tantangan dan pergumulan yang kami hadapi bukanlah hal yang akan melemahkan keyakinan iman kami, tetapi lewat tantangan dan pergumulan itu semakin memurnikan iman yang ada dalam kehidupan kami. Kiranya Bapa, Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun kami semua, sehingga kami boleh bersama-sama memahami firman-Mu dengan benar, dan kami boleh menyatakannya dalam kehidupan anugerah Tuhan. Di tengah-tengah ibadah pada malam ini, kami pun bersyukur Tuhan memberi kesempatan bagi kami, sehingga kami boleh memberi persembahan. Terimalah persembahan syukur kami Bapa. Kiranya dipergunakan dengan baik di tengah-tengah pelayanan Tuhan yang masih ada pada kami. Kiranya Tuhan memberkati, sehingga kami pergunakan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, lewat ibadah PWGT Jemaat Masale malam ini, dan menjadi mimbar pelayanan ibadah ialah keluarga Nyonya Marince Robert Tandiali. Keluarga bersyukur untuk kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan senantiasa nyatakan dalam kehidupan keluarga, sehingga mereka semua dalam keadaan sehat-sehat. Maria Allah, Engkau teruskan menyatakan dalam kehidupan keluarga kesehatan, kekuatan di dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Bapa di sorga, kami mau berdoa buat Nyonya Marince atau Mama Beril dalam tugas tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan juga sebagai ibu rumah tangga, dan juga dalam tugas pekerjaannya sehari-hari. Kiranya senantiasa diberi kemampuan oleh Tuhan untuk mengerjakan setiap tugas pekerjaan itu, sehingga senantiasa dikerjakan dengan penuh sukacita, sebab mengandalkan Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupan. Bapa di sorga, kami mau berdoa untuk suami, yaitu Bapak Robert atau Bapak Beril. Kiranya senantiasa diberkati oleh Tuhan juga dalam tugas tanggung jawabnya sebagai suami dan sebagai kepala rumah tangga. Kiranya lewat tanggung jawab ini dapat dipelihara dan dinyatakan dengan penuh syukur dan sukacita. Pun juga sebagai seorang pelayan-Mu di Jemaat Masale, dalam tugas kesehariannya ya Allah, Tuhan senantiasa memberkati dan memberi kemampuan untuk pekerjaan sebagai seorang tata usaha. Bapa di sorga, kami berdoa buat anak-anak anugerah Tuhan dalam keluarga ini. Seperti Beril dalam pendidikan dan dalam kehidupannya. Anak kekasih Esar dalam pertumbuhannya. Kiranya mereka semua senantiasa dalam lindungan, kasih, dan pertolongan dari Tuhan,
sehingga kedua anak kekasih boleh bertumbuh dalam keyakinan iman kepadamu, pun juga bertumbuh lewat jasmani mereka. Bapa di sorga, Engkau menuntun kedua anak kekasih ini, semoga semakin hari lewat pertumbuhan mereka semakin mengenal akan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami berdoa buat orang tua, kakek dan nenek Beril yang ada di Dayak dan yang juga ada di Adiaksa. Dalam kehidupan mereka dalam masa tuanya, kiranya senantiasa diberi kesehatan oleh Tuhan. Pun juga senantiasa diberi hati yang gembira, sehingga senantiasa merasa bersuka cita hidup bersama dengan anak cucu dan rumpun keluarga. Bapa di sorga, kami mau berdoa buat keluarga kekasih kami ini dalam rencana-rencana mereka, pun juga dalam usaha dan juga tugas pekerjaan yang tidak kami sebut satu persatu. Tuhan hadir dan menyatakan pertolongan bagi mereka. Bapa di sorga, kami mau berdoa untuk segenap keluarga yang juga tidak disebut satu persatu nama mereka. Kiranya dalam penyertaan Tuhan mereka boleh merasakan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih dalam ibadah ini untuk pemandu liturgi, untuk pemandu musik dan multimedia. Kiranya pelayanan kami semua ini berkenan bagi Tuhan, dan Tuhan memberkati semua apa yang telah kami lakukan, sehingga kami boleh melayani Tuhan lewat talenta yang ada pada kami semua. Berkati PWGT Jemaat Masaleh, pengurus dan penasihat, sehingga lewat organisasi intragerejawi ini semakin hari semakin menyatakan persekutuan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan di Jemaat Masaleh ini, kiranya senantiasa diberkati. Berkati pemerintah, bangsa dan negara kami. Dengarkan doa kami, syukur kami, yang kesemuanya ini kami minta dan kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami bersama-sama berikut. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri dan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 370 ayat 1. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah dalam keyakinan iman bahwa semua yang kita alami, termasuk berbagai persoalan dan tantangan yang kita hadapi, kiranya jangan melemahkan keyakinan kita, tetapi semakin mengokohkan iman yang ada di dalam Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah PWGT pada malam hari ini, dan atas nama keluarga Nyonya Marince Tandiali Robert mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Martinus Tangketasik yang sudah memimpin kita dalam ibadah. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Pendeta dalam pelayanan dan dalam keluarga. Amin. Diucapkan juga terima kasih kepada Adek Pina sebagai operator musik dan juga kepada Adek Charlik sebagai multimedia yang sudah membantu dalam pelayanan ibadah pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.